Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dabirawan. Nah, kali ini kita ada speaker dari Asley, tipenya adalah MD65 ya. Ini adalah speaker 6,5 in dari Asley. Dan ini adalah komponen mid dari speaker 3-way dari Asley juga, yaitu Asley G1530 Pro. Nah, ini kemarin ceritanya setelah ada saya ngejob, ini saya coba untuk FOH. Dan ternyata kalau FOH dia agak apa ya, karena mungkin settingan power saya juga yang kurang pas waktu itu, jadi speaker Asley MD65 ini jebol, rusak ya, short. Nah, sebenarnya dia kalau di speaker 3-way itu karena dia ada 15 in, terus 6,5 in ini sama tweeternya 2 in, saat dia jebol itu kayak nggak begitu kerasa banget bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu. Cuman jadi kayak area sekitar sekilo 2 kilo itu kayak agak mendem gitu. Tapi kalau misalnya dipakai tetap gimana ya? Suaranya agak masih bisa dipakai gitu ya untuk darurat gitu. Jadi nggak ada yang ngeh bahwa ini itu short sampai di rumah. Setelah saya cek di rumah, baru kerasa banget setelah kita perhatikan banget bahwa kok ada yang kurang gitu ya dari sebuah G1530 Pro yang kadang itu detailnya dapet, agak sedikit pedesnya ada gitu kan. Ini kok jadi kayak tumpul gitu ya. Dan setelah kita cek area tengahnya, area di sekitaran 1 sampai 3 kilo itu agak hilang di bagian situ gitu ya. Jadi bagian atasnya ada, bagian bawahnya tuh ada, jadi bagian tengahnya yang hilang. Nah, setelah itu baru kita bongkar, kita cek satu-satu, ternyata memang jebol. Dan ini setelah kita cari tahu harga di marketplace itu sekitaran 300 ribuan ya, 295 sampai 350 seperti itu. Dan kalau sampai sini bisa 400 ribuan gitu ya. Lumayan, dua kalau beli baru 800 ribu hilang margin satu kali ngejob gitu ya. Jadi kemarin kita pilih untuk di spool aja, dan kemarin sempat ada drama dikit bahwa dikiranya oleh yang tukang spool ini terlalu kecil spoolnya, speaker 65 in, 6,5 in. Jadi sempat ditolak gitu ya. Setelah saya jelaskan bahwa Bang ini spoolnya agak gede kok gitu, bahkan bisa sama dengan beberapa tipe speaker 12 in gitu. Setelah dicek ternyata oh ya bisa agak gede spoolnya, sekitaran berapa ya? 1 komaan gitu ya, hampir 2 in kalau nggak salah spoolnya seperti itu. Jadi kayak sekitar 1,8 gitu ya kalau nggak salah. Jadi akhirnya bisa di spool speaker ini dengan harga sebijinya 80.000 di sini ongkos spool. Jadi 2 biji 160.000. Jauh ya daripada beli baru 800.000. Oke, jadi seperti biasa kalau misalnya saya habis mengganti komponen, apalagi habis di spool, itu saya pasti RTA dulu. Saya mau lihat dua ini, kan dua ya, sejauh mana selisihnya. Karena saya memang memperkirakan ada selisih, karena memang kalau spoolan itu tidak bisa 100% akurat ya. Sama saya mau ngecek impedansinya berapa ohm gitu. Biar istilah jatuh nanti levelnya tidak begitu jauh. Kadang kalau misalnya impedansinya beda jauh gitu ya, itu akan mempengaruhi ke levelnya, ke volumenya gitu. Pasti akan apa ya, kalau kemarin yang speaker Black Speeder itu ya, dia dari pabriknya bilang 8 ohm jadi 16 ohm setelah di spool. Jadi yang spoolnya mungkin agak kurang bisa. Jadi hasil suaranya levelnya turun banget. Karakternya sama tapi levelnya turun banget, sekitar 6 dB lebih selisihnya seperti itu. Jadi ini harapan saya nanti impedansinya tidak begitu jauh. Bedanya sekitar 7 sampai 8 ohm perkiraan saya harusnya. Jadi nanti bisa masih mirip dengan yang aslinya suaranya gitu ya di speakernya nanti. Oke. Pertama kita akan cek impedansinya dulu, kemudian kita cek RTA, ngelihat respon frekuensinya, baru kita pasang di speakernya, baru kita lihat nanti suaranya setelah dimasukkan ke box speakernya seperti apa. Oke, ayo kita mulai. Oke, untuk mengukur impedansi saya pakai multimeter sekaligus tang ampere ini ya. Ini saya beli di Alibaba, jadi langsung dari Cina sana. Dia mereknya Mestek, tipenya CM82C ya. Jadi ini saya arahkan ke sini untuk mengukur impedansi. Jadi nanti setelah dihubungkan ke speakernya akan muncul berapa ohm angkanya di sini ya. Ini nanti mungkin nggak akan kelihatan langsung. Coba langsung dipasang sini ya. Nah, muncul ya di sini. Di sini yang satu ini angkanya sekitaran 7,1 ohm ya. 7,1 ohm yang ini.
nggak begitu kelihatan ya. Ini angkanya 7,1 ohm, 7 ohm. Kemudian yang satunya lagi angkanya ada di, aduh agak susah. Ya, ini 7,2 ohm ya, kelihatan di situ 7,2 ohm. Jadi untuk dari segi impedansi 7,2 dan 7,1 ya, ini 7,2, ini 7,1 sudah cukup mirip ya, selisih cuma 0,1 ohm, jadi nggak masalah. Kalau speaker Cina rata-rata seperti itu ya, dia mengkompensat pengurangan nilai magnetnya, jadi dikompensat dengan impedansi voice coil yang diturunkan gitu ya. Jadi biar suaranya tetap bisa kenceng gitu. Makanya dia bisa jual murah gitu katanya, yang saya ketahui ya, alasan mengapa speaker Cina itu banyak yang lebih murah daripada speaker Italia yang ori gitu ya. Oke, jadi ini 7,2, ini 7,1 udah cukup mirip banget. Mari setelah ini kita akan cek RTA, melihat kesamaan respon frekuensinya. Sejauh mana selisihnya, harapan saya sih polanya harusnya juga tetap sama, nggak begitu jauh selisihnya. Karena tadi impedansi segitu juga mungkin bisa memberikan nilai selisih yang ada gitu ya. Maksudnya ada nilai selisihnya gitu. Nggak mungkin nggak ada. Oke, langsung kita cek respon frekuensinya. Oke, jadi setup sudah kita siapkan. Ini speakernya sudah kita posisikan. Itu di tengah, sengaja kita kasih celah biar anginnya agak leluasa. Dan mic pengukurannya seperti biasa kita menggunakan Behringer ECM 8000. Kemudian sudah kita hubungkan juga ke sistemnya. Nah, untuk settingan di DLMS ini masih menggunakan settingan terakhir ya. Jadi kita pakai settingan crossover, high pass filternya 130,9 Hz, low pass filternya 18,37 kHz ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah RTA setelah jebol ya. Jadi memang di area tengah sini hilang ya. Mungkin dia itu rentang kerjanya dari sekitar 600 ke 2,5 kilo. Nanti kita akan cek untuk area sini sejauh mana frekuensi dari Aslay ini bisa fokus di area ini seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mulai untuk melakukan RTA ke speaker Aslay MD65 ini yang sudah di spool ya. Oke, kita mulai dari speaker pertama yang impedansinya 7,2 ohm. Langsung aja kita siapkan sistemnya. Kita tutup dulu pembacanya ini, kita ping noise. Oke, reference sudah masuk. Jadi tinggal buka di power. Oke. Ya, ini sudah ada ya sinyal pembacaannya. Oke, kita capture MD65 yang A. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita coba setting di manajemennya, yaitu kita potong di sekitaran 2,5 kHz ya di sini ya. Oke. Ini kita potong, kita turunkan ke frekuensi 3,5 kHz. 2,5 deng. Biar kita lihat respon frekuensinya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kita RTA lagi, kita ping noise lagi. Oke, mari kita capture MD65A 2,5 kHz. Oke, jadi seperti ini ya. Yang satunya harusnya bisa agak mirip seperti ini juga nanti respon frekuensinya. Oke, kita tukar dulu di speakernya. Oke, kita copot, kita pasangkan di sini. Kemudian posisinya kita geser ya. Kita buat semirip mungkin. Karena kita nggak mau fine delay lagi. Oke, sudah persis di tengah ya. Aduh, mic-nya kegeser. Oke, udah pas. Oke, agak kurang dikit. Oke, siap. Untuk settingan di sini kita balikin dulu ya. Kita balikin ke
18,5 tadi. Nah, di sini ya 18,3 kHz. Kita pink noise lagi. Oke, jadi agak beda dikit ya. Kita capture MD65B. Oke, jadi yang ini, yang impedansinya 7,1, ini agak beda dikit. Cuma dia area puncaknya tetap sama ya. Kalau kita tutup kayak gini, ya puncaknya di sini tetap sama ya. Jadi sebenarnya pola dia itu respon frekuensinya levelnya juga kurang lebih. Kalau kita lihat secara keseluruhan, hanya saja di beberapa titik dia yang B ini, yang impedansinya 7,1, dia agak kenceng malah ya. Seperti itu. Karena ya kalau dia lebih agak kurang impedansnya, dia memang bisa lebih ngeluarin suaranya. Kalau impedansinya tinggi, dia agak pelan jadinya suara seperti itu. Tapi saya nggak nyangka beda selisih 0,1 ohm jadi seperti ini perbedaannya. Oke, kita lanjut. Kita akan kasih filter di 2,5 kHz. Oke, ya ini kita kasih filter di 2,5 kHz lagi. Oke, masih 4 ya. Tadi berapa ya? Di sini ya? Ya, di sini ya. Oke, kita akan cek lagi di situ. Oke, kita capture MD65B 2,5. Oke, nah jadi kalau kita perhatikan, ini kita tutup dulu yang mana ya? Ini kita buka yang satunya. Oke, jadi dari segi impedansi sudah apa ya? Oh bukan, dari segi fasa sudah nempel ya, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini bisa dikategorikan sudah sama. Dan level pun kurang lebih sama, walaupun yang 7,1 ohm tadi agak sedikit lebih kencang tetap ya, seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya sudah masuk ke sana, kena crossover pasif yang di dalam situ, dia harusnya bisa kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya untuk servisan kali ini saya puas, karena dari segi ohm juga sesuai harapan, dari segi respon frekuensi juga mirip untuk kedua speaker ini. Oke, sekarang kita tinggal pasang speaker ini ke dalam boxnya. Ya, ini speakernya sudah kita posisikan. Kita akan bongkar, kita akan masukkan komponennya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, jadi speaker ini dia kalau kata orang itu ada pancinya ya di belakang sini. Ya, jadi kayak gini dia. Kita taruh di mana ya, segini aja. Ya. Jadi ini nanti posisinya ditutup oleh barang seperti ini. Di dalamnya ada busanya, mungkin untuk peredamnya. Jadi dia kalau dari belakang dia kayak vakum, ya, vakum seperti itu. Jadi dia tidak langsung keluar seperti ini, tapi ditutup lagi seperti ini. Oke, ini kita pasang dulu. Ada skunnya. Skunnya sudah dikondisikan ya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Oke, kita pasang yang sesuai ukurannya. Oke, sudah klik masuk.
kita tutup. Oke, jadi kalau pasang ini posisinya dipasang di samping ya, jangan yang di tengah sini, jadi pasang samping sini. Kalau pasang di sini dia akan mengganggu posisi ini ya, penutupnya. Oke. Ya. Kemudian kita pasang. Pertama kita pasang dulu pancinya. Kayak panci ngerebus air. Kita dulu. Agak pegel ya, karena saya tuh sebenarnya punya bor listrik, tapi matanya nggak ada mata yang kunci L, cuma ada matanya yang kayak obeng itu aja. Oke, satu lagi. Oke, udah ini baru kita kencengin. Kemudian kita posisikan, itu kemudian kita pasang kabel speaker yang di sini. Pasangkan yang merah, pasangkan yang hitam. Oke, sesudah dipasang, baru kita masukkan. Ya, oke. Kemudian kita pasang skrup di sini. Scoop horn tweeter sama 6,5 innya. Kalau pakai skrup ini harus bisa sambil ngerasain ya, ngerasain kalau maksimalnya seperti apa. Jangan dipaksain lagi, nanti malah jebol itunya, kayunya. Kayak dol gitu, kalau bahasa orang sini itu dol. Dan masangnya pun kalau bisa jangan langsung muter ya, jadi kayak seberang-seberangan gitu. Aslinya sih di awal tadi aja, sisanya bebas nggak apa-apa. Cuma saya udah kebiasaan bahwa kalau masang ini harus seberang-seberangan. Jadi semuanya saya seberang-seberangan gitu. Oke, sudah terpasang. Sebelum kita pasang grillnya, kita akan cek sound dulu dengan posisi seperti ini ya. Ya, speaker sudah berhasil kita pasang. Jadi seperti ini penampakannya speaker G153 Pro itu. Jadi 3-way, bawahnya 15 in. Di sini 6,5 in, ini tweeter 2 in. Oke, sistem sudah siap. Mari kita cek suaranya.
Oke guys, jadi itulah tadi kita sudah cek ulang speakernya, kemudian kita cek impedance-nya, respon frekuensinya, dan akhirnya kita pasang dan kita cek sound, dan hasilnya sudah sesuai seperti yang saya harapkan ya. Jadi perbedaan antara di spool sama sebelumnya, sama waktu masih ori itu tidak jauh berbeda, malah nggak ada beda menurut saya ya. Jadi malah agak pedesnya nambah gitu ya. Jadi tadi kita agak EQ lagi di area 1,5 kilonya, kita kasih Q2, gennya -3 ya biar agak adem, dan hasilnya enak, enak banget dan siap untuk ngejob lagi. Oke, terima kasih telah menonton. Jadi itulah SOP yang saya terapkan waktu ada speaker yang rusak ya. Jadi kita cek dari awal, kemudian kita pasang dan kita cek sound. Kalau pas, udah kita lanjut buat ngejob. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.